Tretan Farm Indonesia, tahukah kamu bahwa ada satu buah asli Indonesia yang mampu mematahkan anggapan bahwa salak selalu terasa sepat dan asam? Bahkan, buah ini bisa dinikmati sejak masih benar-benar matang di pohonnya tanpa meninggalkan rasa kelat di mulut. Buah tersebut adalah salak pondoh, salah satu komoditas hortikultura unggulan Indonesia yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Sekilas, tampilannya mungkin tidak jauh berbeda dengan jenis salak lainnya. Kulitnya bersisik seperti kulit ular, bentuknya lonjong, dan memiliki ujung yang meruncing. Namun jangan tertipu oleh penampilannya. Di balik kulit bersisik itu tersimpan rasa manis alami, tekstur renyah, dan aroma khas yang membuat salak pondoh digemari masyarakat Indonesia, bahkan diekspor ke berbagai negara. Lalu, mengapa salak pondoh bisa begitu manis? Bagaimana sejarah kemunculannya? Bagaimana cara petani membudidayakannya? Dan mengapa buah lokal ini mampu menjadi sumber penghasilan bagi ribuan keluarga petani? Mari kita bahas secara lengkap. Selamat datang di Tretan Farm. Kita jelajahi sains dan teknologi, info dunia dan infrastruktur, pertanian modern, hingga hewan peternakan. Ayo eksplorasi bersama kami. Salak pondoh merupakan varietas dari spesies Salaka zalaka, tanaman palma yang masih satu keluarga dengan aren dan kelapa. Kata pondoh berasal dari bahasa Jawa yang menggambarkan aroma harum dan rasa manis khas buah ini. Berbeda dengan salak biasa yang seringkali masih terasa sepat saat belum matang sempurna, salak pondoh justru sudah terasa manis bahkan sejak buah mulai matang. Keunggulan inilah yang membuatnya sangat cepat populer sejak pertama kali dibudidayakan secara luas pada dekade 1980-an. Sentra utama salak pondoh berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, terutama di lereng selatan Gunung Merapi. Kawasan ini memiliki kombinasi tanah vulkanik yang sangat subur, suhu sejuk, serta curah hujan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman salak. Tanah hasil letusan Gunung Merapi kaya akan unsur hara seperti kalium, fosfor, magnesium, dan berbagai mineral lainnya. Kondisi ini membantu tanaman tumbuh sehat sekaligus menghasilkan buah dengan kualitas yang sangat baik. Selain faktor tanah, suhu di daerah lereng Merapi berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius yang merupakan kondisi ideal bagi tanaman salak. Curah hujan yang cukup juga menjaga kelembapan tanah sehingga akar dapat menyerap air secara optimal. Tanaman salak memiliki bentuk yang unik. Batangnya sangat pendek dan hampir tidak terlihat karena tertutup pelepah daun. Daunnya panjang, dapat mencapai beberapa meter, dengan duri-duri tajam di sepanjang tangkai daun. Duri ini berfungsi sebagai perlindungan alami dari hewan pemakan tanaman. Namun bagi petani, duri tersebut menjadi tantangan tersendiri ketika melakukan pemangkasan maupun panen. Akar salak termasuk akar serabut yang menyebar cukup luas di permukaan tanah. Karena itu, tanaman membutuhkan tanah yang gembur dan kaya bahan organik agar pertumbuhannya optimal. Menariknya, tanaman salak memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah. Agar menghasilkan buah, diperlukan proses penyerbukan. Di beberapa kebun modern, petani melakukan penyerbukan secara manual menggunakan serbuk sari dari bunga jantan yang dipindahkan ke bunga betina. Cara ini mampu meningkatkan jumlah buah sekaligus menghasilkan ukuran buah yang lebih seragam. Setelah berhasil diserbuki, buah mulai berkembang secara bertahap. Dibutuhkan waktu sekitar 5 hingga 7 bulan hingga buah siap dipanen. Selama masa pertumbuhan itu, petani harus memastikan tanaman memperoleh cukup air, nutrisi, dan perlindungan dari serangan hama maupun penyakit. Salah satu rahasia rasa manis salak pondoh terletak pada proses fotosintesis yang berlangsung secara optimal. Daun menghasilkan gula dari sinar matahari, karbon dioksida, dan air.
Gula hasil fotosintesis kemudian dialirkan menuju buah dan disimpan sebagai gula alami, seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Semakin baik kondisi tanaman, semakin tinggi pula kandungan gula yang tersimpan di dalam buah. Faktor genetika juga memegang peranan penting. Salak pondoh memang memiliki sifat bawaan yang mampu mengakumulasi gula lebih tinggi dibandingkan beberapa varietas salak lainnya. Tidak hanya itu, perbedaan suhu antara siang dan malam di kawasan lereng Merapi turut membantu pembentukan rasa manis yang lebih kuat. Budidaya salak pondoh dimulai dari pemilihan bibit unggul. Petani biasanya memilih bibit yang berasal dari indukan sehat, produktif, serta memiliki kualitas buah yang baik. Bibit dapat diperoleh dari biji maupun anakan, meskipun penggunaan anakan lebih banyak dipilih karena sifatnya lebih seragam. Lubang tanam dibuat dengan ukuran tertentu, lalu diisi campuran tanah, pupuk kandang, dan kompos. Setelah bibit ditanam, tanaman memerlukan penyiraman rutin, terutama pada musim kemarau. Pemupukan juga dilakukan beberapa kali dalam setahun, menggunakan pupuk organik maupun pupuk mineral, sesuai kebutuhan tanaman. Pemangkasan daun tua menjadi pekerjaan penting berikutnya. Selain memperlancar sirkulasi udara, pemangkasan membantu sinar matahari masuk ke bagian dalam tanaman, sehingga kelembapan tidak terlalu tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak petani mulai menerapkan teknologi pertanian modern. Mereka menggunakan sistem irigasi tetes untuk menghemat penggunaan air, memanfaatkan mulsa organik guna menjaga kelembapan tanah, hingga memakai sensor kelembapan untuk menentukan waktu penyiraman yang paling tepat. Saat musim panen tiba, petani memetik buah menggunakan tangan dengan sangat hati-hati. Buah yang siap panen biasanya memiliki warna kulit coklat mengilap, sisik tampak lebih renggang, dan mengeluarkan aroma harum yang khas. Buah yang telah dipanen kemudian disortir berdasarkan ukuran, tingkat kematangan, serta kualitas kulitnya. Proses penyortiran sangat penting karena menentukan harga jual. Buah kualitas premium biasanya dipasarkan ke supermarket maupun diekspor, sedangkan buah dengan kualitas lebih rendah dimanfaatkan sebagai bahan olahan. Selain dikonsumsi segar, salak pondoh juga diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah. Ada keripik salak yang renyah, dodol salak, manisan salak, sirup salak, selai, hingga kopi biji salak yang mulai menarik perhatian masyarakat. Diversifikasi produk seperti ini membantu meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperpanjang umur simpan hasil panen. Dari sisi gizi, salak pondoh juga menawarkan banyak manfaat. Buah ini mengandung vitamin C yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, terdapat serat pangan yang baik untuk kesehatan sistem pencernaan. Salak juga mengandung kalium yang berperan menjaga tekanan darah tetap stabil, serta mendukung fungsi otot dan saraf. Buah ini juga mengandung antioksidan alami seperti flavonoid dan senyawa fenolik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa antioksidan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang berkaitan dengan proses penuaan maupun berbagai penyakit degeneratif. Meskipun demikian, tentu saja manfaat kesehatan akan lebih optimal jika salak dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang, bukan sebagai pengganti pengobatan medis. Menariknya lagi, salak pondoh telah berhasil menembus pasar internasional. Buah ini pernah diekspor ke Singapura, Malaysia, Thailand, Tiongkok, Timur Tengah, hingga beberapa negara di Eropa. Agar mampu bersaing di pasar ekspor, petani dan eksportir harus memenuhi standar mutu yang ketat, mulai dari ukuran buah, kebersihan, hingga keamanan pangan. Keberhasilan salak pondoh menjadi komoditas ekspor menunjukkan bahwa buah lokal Indonesia memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar dunia. Namun, di balik keberhasilannya, petani juga menghadapi berbagai tantangan.
Perubahan iklim menyebabkan musim hujan dan kemarau menjadi sulit diprediksi. Curah hujan yang terlalu tinggi dapat memicu serangan jamur, sedangkan kekeringan berkepanjangan dapat menghambat pertumbuhan buah. Fluktuasi harga pasar juga menjadi tantangan tersendiri. Ketika panen raya terjadi secara bersamaan, harga seringkali turun karena pasokan melimpah. Oleh karena itu, pengembangan industri pengolahan menjadi salah satu solusi agar hasil panen tetap memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ke depan, salak pondoh memiliki peluang yang sangat besar. Permintaan terhadap buah segar berkualitas terus meningkat, baik di dalam maupun luar negeri. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi budidaya, sistem pemasaran digital, dan inovasi produk olahan, masa depan komoditas ini terlihat semakin menjanjikan. Salak pondoh bukan sekedar buah yang manis. Ia adalah hasil perpaduan antara kekayaan alam Indonesia, kerja keras para petani, kemajuan ilmu pertanian, dan potensi ekonomi yang luar biasa. Dari lereng Gunung Merapi, buah kecil bersisik ini telah membuktikan bahwa produk lokal mampu dikenal hingga mancanegara. Semoga semakin banyak generasi muda yang tertarik mengenal dunia pertanian modern dan ikut mengembangkan komoditas lokal Indonesia. Karena setiap buah yang kita nikmati bukan hanya hasil dari alam, tetapi juga hasil dedikasi panjang para petani yang bekerja tanpa lelah demi menghadirkan pangan berkualitas ke meja kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu ingin mengenal lebih banyak tentang pertanian modern, teknologi budidaya, dan kisah menarik di balik berbagai hasil pertanian dari Indonesia maupun dunia, jangan lupa dukung channel Tretan Farm dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Saya Tretan Farm, salam Estoh.